Ketemu lagi dengan saya, Salam Mikael. Saya berharap semuanya masih tetap semangat untuk bisa menjalani proses pembelajaran jarak jauh. Dan kita ketemu lagi di mata pelajaran yang saya ampu, teknik merancang dengan CAM. Pertemuan pertama ini 16 Juni tahun 2020. Kemarin sempat terkendala terkait dengan perkenalan karena headset saya trouble. Maka izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama Bagus Eko Budi Yudanto, ST, Sarjana Teknik. Alamat di Jagalan, RT 01 RW 13, Surakarta. Status saya sudah menikah, 1 istri dan 2 anak cewek, tapi masih usia 5 tahun dan 1 tahun. Lalu perjalanan di Kolese Mikael tahun 99 sampai 2002 saya sekolah di SMK Mikael. Jadi sama-sama alumni Mikomania juga. Tahun 2002 sampai 2005 saya kuliah di ADMI Surakarta. Tahun 2005 sampai 2007 saya bekerja di ADMI sebagai instruktur WBS atau tingkat 1. Lalu 2005 sampai 2007 setelah saya di tingkat 1, saya diminta untuk menjadi marketing di PT ADMI Solo mulai tahun 2007 sampai 2013. Dan sejak 2013 sampai sekarang saya mengajar di SMK Mikael sebagai guru praktek. Nah, ini tim pengajar CNC dan CAM. Selain saya, nanti kita akan bersama-sama dengan Pak Fendi. Lalu ada Pak Hari. Nah, tadi kan teman-teman sudah mendengar perkenalan saya, membosankan kan ya. Nah, maka tugas pertama ini, karena saya juga belum mengenal kelas 11 teknik perancangan gambar mesin ini, anak-anakku semua, maka kasih Pak Bagus perkenalan yang unik. Nah, perkenalan unik ini memuat nama lengkap, lalu nama panggilannya siapa, dan satu istilah mesin atau alat teknik atau istilah teknik yang kamu ketahui yang dapat menggambarkan dirimu dan mengapa. Misalkan nama lengkap saya Bagus Eko Budi Yudanto, panggilan saya Bagus. Untuk menggambarkan diri saya kagum dengan mesin CNC karena sangat presisi, dan saya mau menjadi orang yang presisi, tepat waktu, menepati janji. Nah, itu. Nah, tetapi bisa dibuat jauh lebih menarik daripada itu. Silakan nanti dibuat dalam YouTube, diupload di YouTube, lalu kirim linknya di Google Classroom, lewat Google Classroom ya. Nah, kegiatan kita di setiap mata pelajaran CAM itu yang pertama adalah absensi di jam awal dan setiap masuk kelas melalui Google Classroom. Perhatikan saat inputnya, karena di sana ada nama, presensi, dan tanggal. Nomor absen maksud saya, jangan sampai ada yang keliru ya. Lalu teman-teman semua akan belajar dari media yang disediakan dalam Google Classroom itu. Penjelasan bisa melalui video seperti ini, atau kita akan Google Meet singkat saja supaya tidak boros kuota. Kemarin ada yang cerita
dalam satu hari bisa lebih dari 1 GB. Nah, maka kita akan usahakan lebih hemat ya, pakai video ini saja. Dan pada saat Google Meet, karena waktunya cuma pendek, maka saya minta posisinya bisa siap untuk Google Meet, pakai seragam. Lalu aktivitas-aktivitas yang lain ditinggal dulu, makan itu ditinggal dulu. Nah, sekaligus saya juga mengingatkan ini, kemarin masih banyak yang saya lihat rambutnya masih berantakan, maka tolong secepatnya bisa dirapikan, potong rambut seperti waktu teman-teman sekolah tatap muka kemarin ya. Nah, setelah di awal ada penjelasan sedikit, lalu ada pengerjaan tugas atau laporan. Juga kalau ada yang tidak jelas, kita bisa diskusi via Google Classroom, atau karena kita ada di dalam satu grup juga bisa lewat grup WA. Tapi saya minta juga serius pada saat kita dalam mapel ya, konteksnya mapel itu saja, supaya tidak tenggelam istilahnya kemarin. Lalu pada saat akhir mata pelajaran, segera kumpulkan tugas atau laporan, atau bisa jadi nanti ada kuis di akhir mata pelajaran setiap harinya. Dan yang terakhir, saya minta semuanya wajib mengikuti proses pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Nah, ini untuk penilaiannya. Untuk kuis bisa sampai 0 sampai 100. Lalu tergantung jumlah soalnya. Dan yang kedua, tugas atau laporannya yang utama adalah kerjakan secara mandiri. Lalu yang kedua, kecepatan dan ketepatan waktu saat pengumpulan. Pada saat sudah selesai, segera dikumpulkan, tidak perlu menunggu-nunggu teman. Dan yang ketiga adalah originalitas atau keaslian, itu penting. Lalu computer aided design and drawing, ini mohon maaf beberapa terpotong karena kita butuh gambaran, jadi supaya saya bisa tampil di situ. Tetapi semoga tidak mengganggu pemaknaan atau pemahaman teman-teman semua. Nah, mengapa kita butuh CADD? Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Nah, ini kita sudah mulai melihat kenapa sih kita butuh CADD. Nah, slide berikut ini kita bersama-sama akan melihat tahapan-tahapan dalam proses produksi, sekaligus peran CADD, CAM, dan proses machining di CNC. Mungkin juga ada pertanyaan, mata pelajaran kita CAM kan, kenapa butuh CADD? Kenapa juga dekat dengan CNC? Nah, di sini kita akan melihat. Di awal, gambar itu dibutuhkan dalam rangka komunikasi. Tetapi kemarin teman-teman semua sudah mengalami proses menggambar menggunakan kertas 2D manual. Nah, di CADD ini kita gunakan media software untuk mengganti kertas gambar sehingga lebih mudah dalam menggambar. Nah, kemarin kan pakai penggaris begini kan ya, gambar manual. Nah, itu sebagai basic memang harus dilakukan. Tetapi selanjutnya kita akan menggunakan PC atau komputer, atau mungkin nanti sementara menggunakan Android supaya lebih akurat, presisi, dan juga fleksibel. Suatu saat teman-teman akan menggunakan model 3 dimensi untuk menggambar, sehingga bisa dilihat dari berbagai macam sisi. Setelah digambar, nanti proses berikutnya adalah generate. Dari drawing ke G-code,
kira-kira gambarannya seperti ini. Nah, mengapa harus di-generate? Karena setelah di-generate nanti akan keluar program G-code-nya. Lalu setelah keluar program G-code-nya, program G-code akan digunakan di dalam proses machining di CNC. Maka setelah di run, mesin akan berjalan sesuai dengan program yang sudah kita buat. Nah, ini rencana alur mata pelajaran teknik merancang dengan CAM di semester 1. Ini alurnya seperti tadi sudah kita jelaskan. Lalu pertemuan 1 sampai 4 nanti akan ada tugas. Konteksnya kita masuk ke CAD dulu. Lalu pertemuan kelima nanti ada UTS. Pertemuan ke-6 sampai 8 ada dasar CNC. Pertemuan ke-9 sampai 12 ada pemrograman manual atau G-code. Dan pertemuan 13 sampai 18 ada pemrograman CAM. Untuk semester 2, apabila sudah diperbolehkan tatap muka, semoga ya, nanti akan ada praktek CAM di Bengkel Timur. Nah, sementara untuk pendataan perangkat yang digunakan di Google Classroom sudah tersedia pendataan sarana belajar siswa. Silahkan diisi apa adanya saja. Semakin lengkap perangkat yang Anda miliki, teman-teman juga akan semakin terbantu untuk mengerjakan dan memahami tugas-tugas serta materi di dalam mata pelajaran teknik merancang dengan CAM. Lalu untuk persiapan peralatannya kita sampaikan dulu sehingga kamu bisa siap-siap. Bagi yang memiliki laptop, silahkan dapat install AutoCAD 2018. Silahkan cari softwarenya. Lalu bagi yang tidak memiliki laptop atau sudah memiliki laptop tetapi belum memiliki software AutoCAD 2018, dapat menggunakan HP Android dan mengunduh aplikasi GNA CAD pada Google Play. Nah, apabila tugas 1 tadi sudah selesai, perkenalan tadi sudah dikirim, diupload, silahkan explore software dan aplikasi tersebut, AutoCAD tadi dan GNA CAD tadi, dengan menggunakan perangkat yang Anda miliki. Gambarnya bebas, mau menggambar apa saja silahkan. Demikian penjelasan saya untuk hari ini. Selamat belajar. Salam Mikael.